saya sampaikan Pak Sigit, tujuan dari TI1 ini adalah untuk kita refleksi awal tentang pembelajaran yang sudah Pak Sigit lalui ini 1 bulan kebelakang ini. Jadi fokus kita diskusi nanti hari ini adalah tentang pembelajaran yang sudah jenengan laksanakan di lapangan, tentang perubahan penerapan pembelajaran itulah sesuai dengan pemikiran KHD, terus juga tentang pembuatan portofolio digital bersama peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dengan dalam program penggerak ini. Langsung aja Pak Sigit nih, saya ingin tahu memotret tentang apa yang sudah panjenengan lakukan selama 1 bulan terakhir ini. Monggo diceritakan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang saat pembelajaran, yang selama ini mungkin saya belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Pembelajaran kita terfokus pada guru yang selama ini kita lakukan. Kebetulan saya ngajarnya di SMK yang notabene adalah anaknya secara aktivitas lebih dan akan lebih sulit untuk diatur. Maka dari itu ini tantangan bagi saya untuk mengawali pendidikan guru penggerak di filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu adalah pendidikan berpihak sama anak. Ada beberapa kesulitan awalnya, yang selama ini anak-anak besar itu kan sudah punya aktivitas dan mungkin punya kenakalan lebih daripada anak SD. Awalnya kita kesulitan karena selama ini saya terutama kebetulan di ketertiban sekolah itu sering berbenturan dengan anak yang nakal-nakal. Kalau anak nakal itu kalau diajak bicara itu biasanya itu cuek. Yang sering saya lakukan dulu itu adalah anak nakal dihukum dan sebagainya. Karena filosofi ini sudah mulai berubah, alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan pendekatan secara individu anak tersebut. Mulai ada perubahan dengan pendekatan berpihak sama siswa. Sudah bagus ya. Yeah. Berarti di lapangan jenengan sudah melaksanakan yang itu, yang pemikiran KHD itu malah melampaui dari apa yang jenengan pelajari sebenarnya. Karena jenengan sudah mempelajari anak per anak dari masalahnya, itu sudah bagus Pak, melebihi malahan ya, melebihi dari apa yang modul 1.1 dan modul 1.2, tapi tidak apa-apa, itu jenengan kembangkan sendiri. Untuk pendampingan berikutnya kira-kira apa yang jenengan butuhkan untuk ke anak? Ya. Nanti perlu pendampingan berikutnya, mungkin ada namanya anak, setiap anak berbeda masalah, setiap anak berbeda penanganan. Mungkin kalau misalnya penanganan awal treatmentnya sudah kita lakukan pendekatan, ada perubahan, mungkin treatment berikutnya tidak saya lakukan. Apabila ada kendala, kita mungkin akan undang wali murid untuk kita ajak bicara untuk solusi perbaikan anak tersebut. Yang itu yang belum kita lakukan. Untuk modul 1.2 peran kerja itu kemarin sudah kita berusaha untuk lakukan itu. Alhamdulillah juga sudah berjalan dan sesuai dengan apa yang sudah upload di LMS. Ya, sudah sesuai ya. Yeah. Untuk ini Pak, kira-kira ada nggak kendala, baik itu dari segi atasan, rekan kerja atau siswa, bagaimana tanggapannya? Ada kendala? Untuk atasan tidak ada kendala, atasan akan support terus dan memotivasi kita semua yang ikut JGP dan memberikan fasilitas apapun, sarana prasarana internet dan lain sebagainya. Untuk siswa fine-fine saja, mereka juga merespon dengan positif. Untuk rekan sejawat ini namanya teman ya, ya nggak tahu guyonan atau serius ya, ada agak rada bahasanya itu apa ya, temenan kalau seperti itu, tapi
itu justru membuat saya termotivasi untuk membuktikan pada mereka bahwa itu saya itu bisa gitu aja sih. Yang selama ini mungkin saya dikenal dengan orang yang santai, nggak pernah ngurusi aneh-aneh gitu kan. Ya namanya guru olahraga itu kan fleksibel, nggak terlalu ribet dengan urusan administrasi. Sekarang dituntut mengikuti ini dan dituntut untuk belajar dan mengerjakan yang di LMS, otomatis kelihatan dari teman-teman itu saya serius banget dulu. Akhirnya kaget, akhirnya oh serius itu teman-teman. Nah, ya nggak apa-apa, itu kan mereka belum pernah melihat, mereka belum pernah melakukan. Nah, tapi itu justru menjadi tantangan saya untuk membuktikan itu. Untuk peta posisi diri Pak dan perkembangan karir ke depan, waktu Loka 0 kemarin kan jenengan ada ya isian itu. Kedepannya Pak Sigit mau merencanakan apa dalam program? Yang jelas sesuai yang saya tulis kemarin, saya nggak mulu-mulu sih sebenarnya. Saya pertama semakin mengerti arti seorang guru penggerak kayak apa, dan berusaha untuk mengaplikasikan apa yang saya dapat untuk menjadi guru yang lebih baik. Mungkin saya akan yang pertama membuat komunitas belajar di lingkungan sekolah dengan rumah sejawat satu mapel, mungkin perlawanan mapel juga boleh, untuk berkolaborasi untuk peningkatan guru, peningkatan sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga kebetulan saja berperan aktif di MGMP, itu juga akan membuat saya juga mungkin memberikan motivasi ke teman-teman guru PJUK yang lain untuk supaya mengikuti guru penggerak, supaya kita satu visi satu tujuan. Harapannya pendidikan PJUK yang selama ini mungkin disepelekan banyak orang, yaitu kalau banyak penggerak, guru-guru penggerak yang lain, akan semakin visi kita akan semakin jelas. Itu aja sih. Dan jadi kan sudah buka SIMPKB Pak untuk guru olahraga itu ada loh Pak? Iya, ada kemarin. Ya. Apa itu jadi instruktur kalau nggak salah. Nah, itu syaratnya tapi harus guru penggerak dulu. Ya, itu kan bisa nanti arahnya kita. Arahnya ke sana boleh. Agak memang peminatnya atau mungkin pendaftarnya kurang Pak? Pendaftaran kurang, akhirnya grade-nya diturunkan lagi. Itu kan tidak harus dari guru penggerak. Saya mau klik daftar kemarin, kalau saya daftar berbarengan dengan guru penggerak, wadah, nanti kepala saya nggak siap untuk itu. Ya kebetulan juga kegiatan di sekolah banyak, saya juga akan lagi melanjutkan pendidikan juga. Oke Pak, terakhir Pak ya, barangkali apa yang bisa jadi refleksikan dari apa yang kita bicarakan kali ini, apa yang jenengan bisa dapat gitu? Yang jelas banyak ilmu yang saya dapat, itu yang jelas pasti. Ilmu apa yang pertama, yang paling saya pikirkan bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu bukannya salah, tapi sedikit bernambah, bahwa pembelajaran itu lebih baiknya adalah berurusan sama anak atau siswa. Yang pertama. Yang kedua, kita juga dituntut untuk berkolaborasi dengan sesama guru sejawat, kita dengan guru yang lain, komunikasi yang selama ini mungkin komunikasi yang saya lakukan hanya sekedar say hello, itu mungkin lebih akan intens. Terus kita juga butuhkan adalah pendekatan ke kepala sekolah untuk memberikan respon, memberikan daya tarik ke teman-teman untuk mengupdate ilmunya lewat guru penggerak. Itu sih. Terima kasih Pak ngobrol-ngobrol kita pada PI1 ini, saya kira cukup ya. Terima kasih, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.